Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun pada materi turunan fungsi aljabar. Jadi apa sih fungsi naik dan fungsi turun itu? Fungsi dikatakan fungsi naik jika fungsi tersebut setelah diturunkan nilainya lebih besar dari 0 ya. Nah, kita lihat aja di rumus yang ini ya. Kemudian fungsi dikatakan fungsi turun jika turunannya lebih besar dari 0 ya. Jadi kebalikannya. Fungsi naik itu lebih besar dari 0, fungsi turun kurang dari 0. Dan dikatakan fungsi tidak naik dan tidak turun jika nilai turunannya itu sama dengan 0 ya. Jika nilai turunan itu sama dengan 0. Ini ya. Atau lebih sering disebut juga dengan fungsi stasioner atau fungsi tetap. Untuk jelasnya, kita masuk aja langsung ke contoh soal seperti apa penerapannya fungsi naik dan fungsi turun pada materi turunan fungsi aljabar. Oke, misalkan di sini di contoh yang pertama itu tentukan di mana interval fungsi yaitu fungsi f(x) di sini nilainya x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 3 ya. Ini fungsinya. Nah, yang ditanyakan itu adalah di mana interval untuk fungsi naik dan di mana interval untuk fungsi turun. Nah, jadi untuk setiap fungsi itu sebenarnya kita bisa cari fungsi naik dan fungsi turunnya ya. Jadi untuk sebuah fungsi itu tidak hanya memiliki fungsi naik atau tidak hanya memiliki fungsi turun. Setiap fungsi itu bisa kita cari nilai naik dan nilai turunnya ya. Jadi bisa ditentukan kedua-duanya. Dengan cara menggunakan rumus yang tadi, fungsi naik lebih besar dari 0, fungsi turun kurang dari 0. Oke, kita akan cari dulu fungsi naik ya, dan nanti kita cari fungsi turunnya. Nah, langkahnya, jadi kalian harus ingat step by stepnya atau langkah demi langkahnya untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Yang pertama, kita turunkan dulu fungsi yang ada di soalnya. Ya, jadi fungsi di soalnya itu ini, ya kita perbesar dulu. Oke ya, ini fungsi di soalnya adalah f(x)-nya sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 3 ya. Ini fungsi di soalnya. Kita turunkan. Nah, cara menurunkannya sama seperti turunan pada pertemuan sebelumnya ya, pada video sebelumnya, dengan kita menggunakan rumus dasar turunannya, yaitu dengan cara menurunkan pangkatnya atau memindahkan pangkatnya ke depan, kemudian pangkat dikurangi 1 ya. Nah, kita akan turunkan yang x pangkat 3 dulu ya. Nah, x pangkat 3 itu ketika diturunkan menjadi turun 3-nya ke depan ya, yang ini. Nah, kemudian pangkatnya dikurangi 1 ya. Jadi 3x pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian untuk yang 3x pangkat 2 diturunkan menjadi 2 dikali 3 ya, 2-nya dari pangkatnya diturunkan. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2 dikali 3x pangkat 2 dikurangi 1. Dan untuk yang min 9x, ini caranya untuk yang 9x ini sebenarnya ada pangkatnya ya, itu pangkatnya 1. Karena pangkat 1 itu jarang sekali ditulis. Karena nilainya tetap x sebenarnya. Jadi min 9x ini ketika diturunkan menjadi 1 dikali 9 dikali x pangkat 1 dikurangi 1. Dan untuk yang konstanta 3 ini ketika diturunkan menjadi 0 ya. Oke, lanjut. Setelah dihitung, jadi 3x pangkat 3 dikurangi 1, nilainya menjadi 3x pangkat 2 ditambah 2 dikali 3, 6 ya. X pangkat 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 itu 1. Jadi 6x pangkat 1 ya, atau ditulisnya cukup 6x aja ya. Cukup 6x saja. Dan yang min 1 dikali 9 itu min 9 x pangkat 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 0. Nah, pangkat 0 itu nilainya sama aja dengan 1. Jadi x pangkat 0 itu nilainya 1 ya. 9 dikali 1 9. Jadi untuk turunan dari min 9x itu nilainya sama dengan 9 ya. Jadi ini hasil turunannya ya. Nah, ini hasil turunannya sebenarnya sudah diturunkan ini sampai sini ya. Nah, kemudian dibagi 3. Kenapa harus dibagi 3? Sebenarnya tidak dibagi 3 juga bisa. Cuman kita harus nanti memfaktorkan ya. Nah, untuk memfaktorkan itu lebih mudah jika persamaan kuadratnya ini dalam bentuk yang paling sederhana ya. Jadi di dalam konstanta untuk variabel x kuadrat itu konstantanya lebih baik 1 ya. Di sini kan ada 3 ya. Konstantanya 3x. Nah, lebih mudah jika di sini 1 aja, x kuadrat aja. Nah, karena ini merupakan kelipatan dari bilangan 3, itu ada 3 ya, ada 6x, ada min 9 kelipatan 3, jadi bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 3 ya. Ketika semuanya dibagi 3 hasilnya menjadi x kuadrat plus 2x min 3 ya. Nah, itu bentuk sederhananya dibagi 3. Nah, setelah dari sini ini akan lebih mudah jika
kita faktorkan ya. Dengan lebih sederhana bentuk persamaannya. Nah, pemfaktorannya sudah dibahas di kelas 10 dulu. Ya, jadi kalian ingat-ingat ulang materi ini. Ya, pemfaktoran itu jika kita mau memfaktorkan persamaan kuadrat, caranya seperti ini ya. Untuk pangkat 2, kita buat kurung 2 seperti ini ya. Ya, kurung 2 seperti ini ya. Kemudian nanti cari pemfaktorannya. Patokannya dari yang pertama x kuadrat ya. Di x kuadrat itu perkalian dari x dan x ya. X dan X. Jadi kalau dipecah x kuadrat itu X sama X ya. Kemudian dari setelah itu ke ujung dulu, ke yang min 3-nya dulu. Jadi berapa ya faktor perkalian dari min 3? Ya, min 3 itu hanya ada satu faktor perkaliannya, itu 3 dan 1 ya. Tidak ada angka lain. Jadi sini udah pasti angka 3 dan angka 1 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang nilai di tengah yang plus 2x. Nah, kalau ini adalah faktor penjumlahan yang kita hitung, bukan faktor perkalian. Jadi penjumlahan berapa yang hasilnya menjadi 2x ya. Di sini sudah ada angka 3 dan angka min 1 ya. Jadi maaf, udah ada angka 3 dan 1. Jadi kira-kira tandanya harus plus atau min gitu ya. Ini kemarin udah ada jawabannya. Jadi 3-nya positif, 1-nya negatif. Kenapa harus positif dan negatif? Supaya nanti menghasilkan angka 2x ya. Jadi positif 3 dikurangi 1 hasilnya adalah positif 2. Sedangkan kalau kita pakai negatif semua, misalkan di sini negatif 3 dikurangi 1 hasilnya pasti bukan 2 tapi negatif 4 ya. Jadi ini udah dibahas ya, jangan terlalu detail ya, langsung aja. Nah, jadi kita faktornya sudah dapat nilai x tambah 3 sama dengan 0 dan x min 1 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian diselesaikan ya menjadi x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1. Jadi kita udah dapat nilainya ya. Tapi ini belum selesai ya, ini baru kita menurunkan fungsinya dan mencari nilai variabel x-nya. Untuk selanjutnya, untuk menentukan intervalnya, di mana fungsi naik dan fungsi turun, kita baca nih ya. Setelah kita menurunkan dan kita menemukan nilai x-nya, x1, x2-nya ya. Nah, karena 1 lebih besar dari min 3, maka untuk menentukan fungsi naik atau turun, nah kita lihat rumus yang pertama tadi ya. Fungsi naik jika turunannya lebih besar dari 0, fungsi turun jika kurang dari 0 ya. Nah, untuk fungsi naiknya, fungsi naik tadi rumusnya lebih besar dari 0 ya, maka tanda lebih besar digunakan pada nilai x sama dengan 1 tadi ya. Kenapa pada yang sama dengan 1? Karena 1 lebih besar dari min 3. Jadi untuk tanda lebih besarnya kita gunakan pada x sama dengan 1 ya, ini ya. Kemudian yang x sama dengan min 3 karena nilainya lebih kecil dari 1, maka kita gunakan tanda kurang dari, kebalikannya ya. Nah, jadi tanda lebih besarnya itu kita sematkan pada x sama dengan 1, tanda kurang darinya kita sematkan pada x sama dengan min 3 ya. Nah, sehingga bentuknya menjadi x lebih besar dari 1 atau x kurang dari min 3 ya. Ini untuk fungsi naik ya. Ingat, ini untuk fungsi naik dulu. Untuk fungsi turun nanti sedikit berbeda lah. Nah, selanjutnya interval juga dapat ditentukan dengan garis bilangan. Jadi selain dari dengan cara yang tadi, kita bisa menentukan juga dengan garis bilangan. Nah, garis bilangan itu seperti apa? Nah, seperti ini nih ya, penggaris. Nah, ini adalah garis bilangan namanya. Ya, garis bilangan itu yang ada 0 sebagai pusatnya, kemudian ke sebelah kanan itu bilangan negatif, bilangan positif ya, bilangan bulat positif, ke kirinya adalah bilangan bulat negatif ya. Nah, untuk menentukan daerah arsirnya atau daerah hasilnya, kita bisa gunakan gunakan bantuan garis bilangan ya. Untuk x lebih besar dari 1, daerah hasilnya ada di daerah kanan. Nah, gimana caranya bisa jadi ada di daerah kanan? Jadi seperti ini caranya. Nah, x lebih besar dari 1 itu berarti nilainya di atas 1 ya, bisa jadi 2, bisa jadi 3 gitu dan seterusnya ya. Dan untuk x yang kurang dari 3 berarti nilai x itu di bawah negatif 3 ya. Ingat, untuk negatif, untuk bilangan negatif itu semakin besar angkanya itu semakin kecil nilainya ya. Jadi min 3 dengan min 4 itu lebih besar nilai min 3 ya. Jadi min 4 itu lebih kecil. Jadi x kurang dari min 3 itu berarti daerah hasilnya itu adalah semakin ke kiri atau dari ke sini ya, min 4 ya, min 5, min 6 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu hasilnya untuk yang x kurang dari 3 ada di daerah sebelah kiri ya. Nah, ternyata setelah diarsir atau setelah dicari daerahnya ternyata terpisah ya, ada di kiri dan di kanan. Nah, karena hasilnya itu terpisah, maka digunakan kata atau tanda hubung atau ya. Atau, kenapa pakai atau? Karena terpisah, daerah hasilnya ada di kiri dan di kanan, tidak menyatu di satu daerah. Nah, maka untuk penulisannya nanti untuk fungsi naik ini berarti nilainya adalah
X lebih besar dari 1 atau X kurang dari min 3. Jadi ini jawabannya ya untuk fungsi naik seperti itu. Ya, menggunakan tanda atau karena daerah hasilnya terpisah. Oke, selanjutnya untuk fungsi turun. Nah, untuk fungsi turun kita ingat lagi tadi rumusnya fungsi dikatakan fungsi turun jika nilainya kurang dari 0 ya. Jika nilainya kurang dari 0, ingat yang tadi ya. Maka tanda lebih kecil atau tanda kurang dari digunakan pada nilai X sama dengan 1. Kebalikannya ya, kalau tadi itu X sama dengan 1 itu disematkan tanda lebih besar. Kalau ini lebih kecil, kenapa? Karena fungsi yang kita cari adalah fungsi turunnya. Ya, nah dan untuk X sama dengan min 3 itu kita sematkan tanda lebih besar. Jadi kebalikannya aja ya dari fungsi naik tadi. Sehingga kita nanti dapatkan nilai X yang ini ya. Nilai X kurang dari 1 dan X lebih besar dari min 3. Ya, kebalikannya dari fungsi naik tadi ya. Nah, lihat nih, kita perhatikan tuh ya. Kebalikannya ya. Nah, karena kita dapatnya X kurang dari 1, nah kita bisa juga gunakan bantuan garis bilangan tadi ya. Seperti tadi caranya, buat garis, kemudian titik pusatnya di 0, dan sebelah kanan itu bilangan positif, kiri itu bilangan negatif, dan seterusnya. Kemudian kita berpatokan kepada ini. Ya, yang sudah kita dapat tadi itu yang ini. Intervalnya kita ambil dari nilai ini ya. Nah, untuk X kurang dari 1, daerah hasilnya itu, maka yang kurang dari 1 itu angka berapa? Itu dari angka 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya sampai tidak terbatas. Ke daerah kiri itu adalah kurang dari 1 ya. Ke sini berarti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Nah, untuk yang kedua, untuk X lebih besar dari 3. Berapa nilai X lebih besar dari 3? Nah, lebih besar dari 3 itu berarti min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ke sebelah kanan ya. Ke sebelah kanan, ke sini, dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu daerah hasilnya ya, kemudian kita ketemu tuh ada dua daerah yang mengalami 2 kali penghasilan ya. Jadi gini nih. Yang tadi kan dari sini ke sini gitu ya. Yang tadi dari min 3 ke sini, ke sini. Sini ke sini, ke sini, dan seterusnya. Sehingga ketika kita batasi akanlah ketemu ini, kotak yang ini ya. Nah, kotak ini itu adalah daerah yang dilalui atau diarsir oleh kedua ini pernyataan tadi ya, X kurang dari 1 dan X lebih besar dari min 3. Nah, karena daerah hasilnya itu terdapat di satu wilayah atau satu daerah, maka intervalnya kita tidak gunakan kata atau lagi, melainkan kita langsung aja gunakan tanda hubungnya, yaitu kurang dari atau lebih dari. Nah, penulisannya seperti ini. Ya, jadi X itu nilainya di antara kurang dari 1 dan lebih besar dari min 3 ya. Jadi nilai X itu lebih besar dari min 3, kurang dari 1 ya. Benar nggak ya? Sama nggak ya? Ini harus sama ya dengan yang ini. X kurang dari 1, benar ya? X lebih besar dari min 3. X lebih besar dari min 3 ya. Sama ya. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan fungsi naik atau fungsi turun ya. Nah, dipahami lagi, diulang-ulang lagi videonya. Kalau ini tidak paham, ya diulang lagi apa yang sudah saya jelaskan. Nah, kalian bisa lihat di contoh kedua ya. Contoh kedua sama sebenarnya. Dengan cara yang pertama, hanya beda angka aja. Cuma ini dalam bentuk pecahan ya. Paling nanti kalian lebih teliti dalam menurunkannya ya. Fungsinya ini pecahan 2/3 pangkat X, X pangkat 3, min 3/2, X pangkat 2, dan seterusnya. Ini cara nurunkannya sama aja. Ya, yang ini. Cara nurunkannya sama aja. Ya, ini turunkan 3-nya, kemudian turunkan 2-nya, dan seterusnya sama langkahnya. Ya, 3 dikali 2 dibagi 3 habis, 3-nya dicoret aja. Ya, habis, ini habis, tinggal sisa 2 2x pangkat 2 ya, dari 3 dikurangi 1 sama, ini juga coret 2-nya habis ya, tinggal sisa 3 ya, 2 dikurangi 1, 1, dan seterusnya. Nah, dari sini faktorannya itu sebenarnya tinggal pemahaman dan penguasaan kalian ya. 2x kuadrat berarti kalau difaktorkan itu 2x dan x, kemudian 2 yang ujung min 2 itu berarti faktoran perkaliannya adalah angka 2 dan 1. Cuman hati-hati dalam menempatkannya, di mana 2 dan 1 harusnya ya, karena depannya ini ada angka 2 ya. Kalau fungsi persamaan kuadratnya cuma x kuadrat itu bisa menempatkan di mana aja, tapi kalau udah ada 2 seperti ini kita harus hati-hati, harus teliti ya. Ini sudah dapat ya. Nah, 2x tambah 1 x min 2 ini faktorannya ya. Jadi nilainya 2x tambah 1 sama dengan 0, 2x sama dengan min 1 pindah ruas ya. Kemudian x-nya sama dengan min 1 dibagi 2. Ingat perkalian pindah menjadi bagi. Jadi x-nya sama dengan min 1/2. Dan yang kedua itu x min 2. X min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2 ya. Nah, jadi dapatnya x-nya sama dengan min 1/2.
dan X-nya sama dengan 2. Nah, min 1/2 dengan X dengan 2 lebih besar mana? Itu lebih jelas ya, atau sudah jelas lebih besar yang 2. Karena ini negatif ya. Maka untuk fungsi naik, kita lihat yang nilai paling besar yang mana? Itu angka yang 2 ya. Nah, 2 ini lebih besar nilainya dibandingkan min setengah. Nah, maka untuk fungsi naik yang disematkan tanda lebih besar dari itu yang angka 2. Kurang darinya untuk yang negatif setengah ya. Setelah itu pakai bantuan garis bilangan ya. Udah gampang ya, dari sini yang X lebih besar dari 2, maka nilainya dari 3, 4, 5 dan seterusnya, berarti ke sebelah kanan ya di sini. Dan seterusnya. Nah, X kurang dari min 1, berarti min 1 itu kan setengah ya, berarti di antara 0 dan min 1, berarti daerah himpunan penyelesaiannya ada di daerah min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya, berarti ke sini. Nah, daerah hasilnya terpisah kan ya. Ingat kalau terpisah itu gunakan kata hubungnya adalah atau ya. Selanjutnya untuk fungsi turunnya itu tadi ya sama ya, kita lihat aja. Tadi kan X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan min setengah. Nah, kalau untuk fungsi yang turun berarti nilai yang besarnya dikasih tanda kurang dari ya. Nah, yang ini nih. Berarti X-nya kurang dari 2, X-nya lebih besar dari min 1. Setelah pakai garis bilangan, sehingga kita dapat ya daerah hasilnya itu karena terpisah tadi itu, maka daerah hasilnya atau penulisan untuk intervalnya menggunakan kata atau. Yang ini ya, X lebih besar dari 2 atau X kurang dari min 2. Ini untuk fungsi naik ya. Selanjutnya untuk fungsi turun ya, untuk fungsi turun itu sebenarnya kalian udah paham ya tadi ya, harusnya ya. Untuk fungsi turun itu nilai yang besarnya itu tanda digunakan tanda kurang dari ya. Untuk fungsi turun ya, maaf ya. Ini fungsi turun nih, harusnya fungsi turun. Nah, jadi X-nya kurang dari 2 nih, lihat balikin ya. Kalau tadi fungsi naik lebih besar dari 2, kalau fungsi turun kurang dari 2. Dan yang min setengahnya lebih besar dari 2. Untuk menentukan garis bilangannya caranya sama kayak tadi ya. Kalian tinggal buat garis bilangan, kemudian kan tentukan himpunannya. X kurang dari 2 itu berarti 1, 0, min 1 dan seterusnya. Berarti ke daerah kiri ya, ke sebelah kiri untuk yang X kurang dari 2. Nah, untuk X yang lebih besar dari min 1, min 1/2 atau min setengah, berarti daerahnya ke yang positif. Min setengah berarti ke min 1, min setengah itu berarti ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya, berarti ke daerah kanan ya. Nah, jadi udah ketemu tuh ya, himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang diarsiri oleh kedua arah tadi ya. Nah, atau ini nih. Atau setelah simpelkan atau sederhanakan jadi seperti ini. Nah, ini adalah daerah atau himpunan penyelesaian untuk interval fungsi turun ya. Karena daerahnya di satu wilayah atau di satu daerah arsiran, maka tidak digunakan tanda hubung atau, tapi gunakan tulisan seperti ini ya. Nilai untuk nilai X, di mana nilai X itu kurang dari 2, lebih besar dari min setengah ya, min 1/2. Ini adalah fungsi turun intervalnya ya. Nah, seperti itu ya untuk materi fungsi naik dan fungsi turun. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham bisa dibahas atau ditanyakan langsung kepada saya melalui jalur pribadi, bisa lewat WhatsApp atau mungkin lewat email, atau juga mungkin mau di kolom komentar, silahkan tanyakan aja kalau yang kurang paham kenapa seperti ini, bagaimana caranya bisa seperti itu. Nanti insya Allah saya akan bantu jelaskan. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan saja untuk materi fungsi naik dan fungsi turun. Nah, semoga kalian paham ya. Atau kalau mau lebih paham, lebih jelas lagi, bisa cari sumber-sumber lain ya, di YouTube banyak video-video penjelasan juga, atau di Google contoh-contoh soal juga banyak, bisa menambah referensi dan sumber belajar kalian ya. Dan cukupkan aja untuk kali ini di materi fungsi naik dan turun. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya, dan terima kasih kalau kalian sudah mendukung dan mempelajari video ini melalui channel YouTube saya. Saya akhiri saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.